Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Dolitan dan juga channel Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Rudi Syafarman. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya kayak Marlon Brando, Pak. Masya Allah. Nah, Pak Rudi ini adalah seorang, boleh saya sebut subscriber saya, Pak ya? Iya, subscriber. Nah, subscriber channel Dolitan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Pak Rudi komen di salah sebuah video di channel Dolitan. Kemudian beliau menghubungi saya memberikan alamat email. Ternyata beliau ini dulunya Muslim, Pak ya? Iya. Muslim dari lahir. Kemudian Pak Rudi pernah murtad berarti, Pak ya? Ya, pernah berpikiran ateis lah. Kemudian bergeser lagi menjadi agnostik. Oh. Kemudian berarti Bapak dari Muslim ke ateis, terus ke Iya. agnostik? Iya. Oh. Kemudian kembali lagi. Oke. Jadi alhamdulillah Pak Rudi Syafarman ini sempat menjadi ateis, kemudian menjadi agnostik, kemudian malam hari ini beliau menyatakan keinginannya untuk kembali memeluk Islam. Iya. Gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama gitu, Pak ya. Iya. Kita segerakan saja. Sebelum kita mulai syahadat, saya ingin bertanya kepada Pak Rudi Syafarman. Ini sih pertanyaan standar sebenarnya, Pak. Iya. Tetapi ini adalah pertanyaan yang wajib kita tanyakan, bahwa apakah Pak Rudi Syafarman pada malam hari ini menyatakan ingin memeluk agama Islam atas paksaan orang lain atau atas kemauan sendiri, Pak? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Nah, saya yakin bahwa Pak Rudi Syafarman sudah mengetahui syariat-syariat yang di dalam Islam ya, Pak ya. Setelah ini nanti ada zakat, setelah ini nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apakah Pak Rudi Syafarman menyatakan di hadapan saya, juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, juga di hadapan saksi, berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut, Pak? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, saya pikir tidak ada yang menghalangi Pak Rudi Syafarman untuk kembali memeluk Islam ya, Pak ya. Iya. Baik, kita jabat tangan, Pak ya. Ikuti kata-kata saya, Pak ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Pak. Selamat, Pak ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Pak ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya, Pak. Amin. Pak Andoko sah ya, Pak ya? Sah. Alhamdulillah. Silakan Pak, duduk sini, Pak. Pak Rudi saya yakin masih bisa lah ya melakukan sholat kan ya? Ya, sebetulnya saya sudah lama juga saya kembali menjalankan kewajiban Islam. Jadi saya nggak perlu. Jadi saya nggak perlu kasih buku petunjuk sholat ya, Pak ya? Nggak perlu. Cuma belakangan aja saya baru sadar bahwa mungkin saya harus bersyahadat lagi begitu kan. Oh, gitu. Nah, sebetulnya sudah sejak lama saya kembali menjadi pemikiran yang benar lah begitu kan. Ya. Alhamdulillah, Pak. Saya tetap ingin menyampaikan bahwa insya Allah ya, Pak ya, kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dosa-dosa Pak Rudi Syafarman diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Selama Islam Pak Rudi Syafarman dilaksanakan dengan baik, gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan syahadatnya Pak Rudi Syafarman pada malam hari ini bisa menjadi tonggak di dalam kehidupan Pak Rudi untuk tetap menjadi seorang Muslim. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya, Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya juga sangat senang sekali pada malam hari ini kedatangan tamu Pak Dr. Andes Suhandoko dari Geraha Mualaf
Surabaya Pak ya. Beliau adalah rekan saya di dalam kepengurusan. Alhamdulillah malam ini menjadi saksi buat Pak Rudi. Kalau gitu saya todong Pak. Mohon doanya Pak buat Pak Rudi Pak. Sebelum doa kan boleh tanya-tanya ya Pak. Nanti mendingan doa dulu Pak. Habis doa baru kita interogasi Pak. Oh gitu. Gitu. Doa dulu ya. Ya. Kita doakan saudara kita Pak Rudi ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim. Alladzina la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami minta ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang baru kita interogasi Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak ya, interogasi dikit Pak ya. Pengen dengar juga saya ceritanya sebenarnya. Ini karena Muslim, ateis, agnostik, Muslim lagi gitu. Alhamdulillah. Ini saya baru pertama kali ini. Saya juga baru pertama kali ini lihat orang dari Muslim, ateis, agnostik, Muslim lagi. Alhamdulillah Pak. Benar, saya senang sekali Pak. Benar. Jadi boleh Pak sedikit ceritakan mungkin dari latar belakang keluarga sedikit, terus kegiatan Bapak dulunya apa, kok sehingga Bapak bisa menjadi seorang ateis gitu Pak. Jadi mungkin sebagian yang saya ceritakan mungkin nggak akan terlalu lengkap gitu ya. Nggak apa-apa. Kejadian sudah lama sekali aja, gitu. Pak. Ya, garis besarnya aja. Sebetulnya latar belakang keluarga saya ini keluarga yang boleh kata sangat taat. Sejak saya kecil, orang tua saya selalu mendatangkan guru ngaji ke rumah. Gitu kan. Kemudian juga di saat-saat liburan ikut pesantren kilat ya pondok, tapi saya tidak pernah pondok khusus gitu ya, pesantren khusus, sekolah-sekolah umum saja. Jadi di saat-saat tertentu saya ikut pesantren kilat di Kampung Kalahang, di Menes, Pandeglang. Saya ingat itu. Menes, Pak. Menes, ya. Tahu. Saya sering Pak main di pasar Menes Pak. Menes. Nah, ada kampung namanya Kampung Kalahang. Di situ ada pesantren, saya kurang tahu apa, lupa saya namanya itu. Iya. Di situ pernah. Nah, kemudian sampai usia berapa ya? Pokoknya 1 Januari 88 kurang lebih mungkin kelas 2 SMA mungkin ya. Tahun-tahun berapa itu Pak? 1 Januari 1988. 88. Berarti baru lulus SMA ya Pak ya? Iya. Saya masuk SMA kelas 1 itu 86 ya, 86, 87, 88. Berarti pertengahan kelas 2 SMA. Ya. Nah, saya mengikuti suatu
pemahaman lah ya, Mm-mm. pemahaman yang juga sebuah kelompok lah gitu ya, yang pemahamannya ini agak serba di logis-logiskan. Penafsiran agama Islam ini selalu dikaitkan dengan hal yang rasional, yang logis gitu kan. Mm-mm. Nah, sehingga walaupun pada akhirnya saya keluar dari kelompok ini, cara berpikir saya masih terus-menerus seperti itu. Oh, berapa lama Bapak ikut kelompok itu? Dari 88 sampai 92 kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ya, Oh, Bapak keluar dari kelompok itu. ya keluar dari kelompok itu, dan keluarnya memang karena dari yang memimpin saya itu memang mengingatkan bahwa seperti ini bahaya, begitu kan? Oh, Bahaya. Walaupun ya pada akhirnya mereka menyaring pemahaman seperti itu ya. Mm-mm. Ya termasuk juga sebetulnya sholat itu dia dianggap tidak wajib gitu ya, karena belum belum adanya lembaga yang memberlakukan syariat ini, gitu kan? Nah, begitu kan syariat. Ya akhirnya termasuk syariat dianggap termasuk sholat, begitu kan? Oh. Tapi ya bagaimana ya? Walaupun saya sendiri sempat berpikir bahwa kalau yang begini kan tidak ada kaitannya dengan masalah kepemimpinan dan lain-lain, begitu kan? Nah, itu tanggung jawab pribadi gitu. Kalau memang sudah diajarkan sama Rasul dan saya bisa melaksanakannya, tidak ada yang melarang, tuh kenapa juga harus ditinggalkan, begitu kan? Nah, sebetulnya walaupun mereka itu menyaring, tapi tetap saja dalam pikiran saya itu menjadi pertanyaan kan. Tentu kalau setiap manusia kalau sudah tercemar dengan pemikiran gitu, akan memilih yang mudah kan. Nah, begitu. Akhirnya walaupun saya berhenti dari kelompok itu, tetap melekat pemikiran-pemikiran hal yang dirasionalkan, begitu kan. Nah, Ini mohon maaf nih Pak. Maksudnya dilogis-logiskan, dirasional-rasionalkan itu seperti apa Pak? Contohnya Pak, kalau boleh. jadi contohnya begini ya. Ya pokoknya ada sebetulnya yang nama orangnya ada sebetulnya. Ya, mungkin nama orang jangan iya, disebut. jangan. Tapi pahamnya. Ya pahamnya yang dimaksud dengan dilogis-logiskan, dirasional. Mungkin kalau boleh saya sebut karena ini sudah terkenal. Paham. Tapi saya sendiri tidak terlalu dalam. Ya kalau yang masalah sholat itu mungkin bukan dari masalah tidak wajibnya sholat itu mungkin dari cuma dari yang saya tahu, termasuk membaca Al-Quran tidak perlu dilantunkan dengan bagus, dialunkan. Nah, itu kan jadi karena itu firman Tuhan ya tidak perlu dilagu-lagukan begitu kan. Kemudian juga ya adalah pemahaman. Enggak, tadi yang sholat tidak wajib gimana tuh Pak? Itu pemahaman yang terkait dengan pergerakannya. Saya sendiri tidak tahu apakah itu dari Rasul sampai wafat aja masih sholat ya? Ya Rasul sampai mau wafat aja masih sholat ya? Bapak tahu lah kira-kira ajaran Bapak saat itu menyimpang. Ya, sadar ya waktu itu, sadar ya. Waktu itu sadar dan percaya awalnya ya kan. Nah, karena saya termasuk ya kelas 2 SMA lah, termasuknya masih polos saya. Ya, pada akhirnya berarti nggak sadar kalau ajaran itu Bapak waktu saat itu menyimpang, nggak sadar? Ya tidak sadar lah, karena saya merasa yakin kan. Nah itu, tapi pada akhirnya karena yang membina saya itu juga menyaring, masih tahu kan. Nah, karena mereka level ini pendidikan agamanya termasuk secara formal juga di atas saya kan. Gitu. Mereka level mahasiswa dan memang bidangnya agama Islam. Nah, kan? Setelah 4 tahun Bapak bergabung dengan kelompok itu, Bapak keluar, kok malah jadi ateis Pak? Nah, pemikiran seperti itu tuh
tetap melekat dalam pikiran kan. Saya berpikir sendiri. Ya kan, seperti ada waktu itu, waktu saya masih ikut, ada penafsiran yang dilogis-logiskan itu, contohnya apa? Malaikat itu berasal dari kata dasarnya apa? Katanya malakun kah atau apa gitu ya. Artinya kekuatan. Berarti malaikat itu suatu figur yang memiliki kekuatan yang dipakai untuk membela Islam lah gitu kan, membela kelompok gitu kan. Nah, jadi sekelompok figur untuk sekelompok orang gitu kan, yang ditujukan untuk membela gitu kan. Nah, gitu. Ya itu bukan cuma itu, ya ada beberapa hal lainnya juga. Akhirnya saya berpikir yang serba, ujung-ujungnya saya tidak percaya dengan hal-hal yang gaib gitu, kan? Hal yang gaib. Selain itu karena memang saya pengalaman-pengalaman yang terkait dengan hal gaib itu memang tidak pernah, ya. Saya berpikir sendiri, pada akhirnya saya tidak meyakini. Awalnya sekedar tidak meyakini bahwa yang menciptakan ini tuh yang bumi dan seisinya diciptakan oleh Tuhan yang namanya Allah, yang menurunkan kitab kepada Muhammad. Nah, hanya itu tadinya kan, tapi pada akhirnya saya tidak yakin bahwa ini diciptakan oleh sesuatu yang bernama Tuhan atau apapun, gitu kan. Mungkin ini suatu proses yang bermula mungkin tidak ada awalnya, tapi tidak ada juga yang menciptakan, gitu kan. Sebagian berpikir ada sebagian orang lah yang mengatakan bahwa orang ateis itu cerdas begitu ya. Pada ujung-ujung saya berpikir sangat bodoh sekali gitu kan. Sangat bodoh sekali. Kenapa hal yang sesederhana itu saya tidak mengerti gitu kan. Segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan gitu. Hal yang kita lihat sehari-hari saja ada yang menciptakan gitu kan. Nah, pada akhirnya saya bisa terpatahkan ya. Kalau yang saya ingat kembali dua hal yang mematahkan, tiga hal ya. Tiga hal. Pertama, kalau memang Tuhan itu diragukan keberadaannya, kemudian bagaimana saya harus membuktikan kepastian bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu kan? Bagaimana kalau saya tidak membuktikan, tidak bisa, atau tidak seorang pun yang membuktikan, nih Allah itu ini yang betul-betul begitu kan, yang terpikir oleh saya dan mungkin beberapa sebagian orang ateis seperti itu menginginkan ya. Bukti yang nyata gitu kan, bukti yang nyata, inilah rupanya kan, wujudnya gitu kan, seperti itu. Dan berkata sayalah yang menciptakan bumi dan isinya secara langsung begitu kan. Nah, itu hal yang nggak mungkin, karena memang di dalam Al-Quran pun dinyatakan yang melakukan seperti itu hanya orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang musyrik kan. Jadi yang pertama seperti itu, logika seperti itu kan. Kalau memang saya tidak bisa membuktikan pun, toh saya juga tidak bisa, kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, saya juga tidak bisa membuktikan bahwa ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Begitu ya. Seperti semacam kayak pembuktian terbalik gitu ya Pak ya? Iya, gitu kan. Iya. Jadi boleh kata terjawab sendiri gitu kan. Mikir sendiri menjadi ateis, kemudian terjawab sendiri oleh pemikiran sendiri. Yang jelas kan tidak ada sesuatu apapun yang tercipta dari ketiadaan, Pak. Iya. Ya, saya pernah mendengar pernyataan seorang yang terkenal ya kan. Dia menyebut seorang tokoh, katanya kalau
itu katanya kiai itu kalau kiai A lah, kiai A begitu ya. Kalau tidak mondok di sangat cerdas katanya. Kalau tidak mondok di pesantren itu dia menjadi ateis katanya, gitu kan. Seolah-olah orang yang cerdas itu akan menjadi ateis gitu kan. Padahal kan kalau dari sudut pandang yang cerdas gitu kan, cerdas dengan sudut pandang yang komprehensif gitu kan. Sebetulnya itu sangat bodoh sekali kan. Itu banyak. Berapa lama Pak jadi ateis Pak? Kurang lebih 4 tahun, kemudian berubah menjadi agnostik 3 tahun gitu. Oh, jadi setelah 4 tahun menjadi agnostik, terus akhirnya Bapak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah iya, Cuman Bapak tidak percaya dengan agama. Gitu. Yang pertama itu yang tadi itu yang tentang pembuktian itu kan hanya meningkatkan pemikiran tentang kemungkinan kan. Nah, kemungkinan ada. Jangan-jangan ada. Jangan-jangan ada kan. Kemudian yang kedua masih percaya. Kemudian yang kedua saya mengalami hal yang di luar jangkauan nalar saya. Ini sering saya ceritakan kepada beberapa orang teman bahwa saya memang pada menjadi seorang ateis dan akhirnya yang membuat saya yakin kembali ada satu peristiwa yang di luar jangkauan akal pemikiran saya kan. Ketika saya kehilangan suatu barang, mendatangi orang itu tidak tahu rumah saya, tidak kenal saya, hanya dengan menanyakan nama ibu saya, dengan dia melakukan sholat, dia memberikan jawaban, ini ada ini BPKB yang hilang. Saya tanyakan kan, di mana BPKB saya? Dia bilang, ada di rumah kamu di lantai 2. Lantai 2 itu ada sofa. Sofa itu ada sandaran tangannya. Antara tempat duduk dengan sandaran tangannya itu ada celah. Di celah-celah itu ada BPKB kamu terlipat begini katanya gitu kan. Sebelum saya datang tuh saudara saya yang antar ngomong, tapi kamu harus yakin katanya begitu. Oke, iya saya yakin karena pengen ketemu itu BPKB kan. Kok bisa begitu ya? Datang ke rumah saya tadi betul ada itu. Ini ada saksinya loh ya. Dan sama-sama datang ke dia. Kemudian pas datang ke rumah juga dia sama-sama nyari juga. Langsung, kok bisa begitu? Tadinya sama orang seperti itu pun saya tidak percaya. Tidak percaya bahwa ada orang bisa begitu kan. Nah kemudian itu sebagai mungkin jawaban dari Allah juga kan. Jawaban dari Tuhan bahwa kamu jangan dululah kamu membuktikan tentang keberadaan saya nih. Kamu sebelumnya nggak percaya dengan keberadaan orang seperti ini nih. Ini saya tunjukkan kan begitu. Wah, ada orang begini kan. Lama saya secara heran itu bertahun-tahun saya. Iya. Sempat ketemu lagi dengan orang itu, saya tanya. Ini Mang Oleh namanya, ini dia Mang Oleh ya. Boleh saya sebutin namanya ya? Mang Oleh lah. Dia nggak jadi selebritis dengan kemampuannya seperti itu. Dan mungkin ada orang yang lebih dari kemampuan seperti itu pun nggak jadi selebritis juga kan. Lebih terkenal Bang Dodi lah daripada beliau kan. Gitu kan. Saya pernah tanya juga, gimana kok bisa tahu begitu? Dia nggak tahu katanya. Nggak tahu saya caranya bagaimana kok saya bisa ngomong itu sama kamu. Tapi sadar kan ngomong begitu sama saya bahwa itu ada di rumah saya di atas begitu. Iya sadar katanya. Bagaimana caranya tahu? Kita merincing kah di kuping atau bagaimana gitu kan? Nggak tahu katanya kan. Gitu kan. Jadi intinya ya udahlah, nggak bisa saya bahas ilmiahan begitu kan. Ngapain juga kalau memang sudah ada bukti yang begini, ya sudah jelas-jelas lah yang begini aja ada gitu, apalagi Tuhan gitu kan yang menciptakan. Jadi dari kejadian itu kemudian Pak Rudi menjadi kembali percaya bahwa Tuhan itu ada. Gitu ya. Percaya pada yang gaib. Percaya. Kemudian juga. Tapi maksud saya gini,
dari kejadian itu Pak Rudi percaya Tuhan itu ada, tetapi menjadi agnostik gitu. Yang agnostik itu yang tadi pertama itu kan. Yang mana ya? Iya, termasuk ini juga kan baru sekedar menemukan, oh iya Tuhan itu ada kan. Ya agnostik juga. Iya, tapi kalau agnostik itu agnostik itu bukan dari ketemu orang itu, tapi dari mikir sendiri kan soal itu ya, apa tuh, Tuhan tidak ada pun tidak bisa saya buktikan. Dari situlah juga saya sudah mulai agnostik kan. Artinya ada kemungkinan lah Tuhan itu ada gitu kan. Nah, kemudian yang betul-betul menjadi saya percaya gitu kan. Saya mungkin dari menonton di YouTube kali ya, atau saya lupa lagi sumbernya dari mana, waktu itu belum ada juga sih YouTube kayak ini. Apa mungkin mikir sendiri kah? Lupa lah ya, udah lama sekali gitu kan. Kalau kita di dalam ini kan menyangkut, tadinya kan dengan tidak percayanya kepada Tuhan itu, tidak percaya juga dengan kita, dengan Rasulullah, dengan hari akhir kan, kehidupan setelah kematian lah gitu kan. Nah, tentang kehidupan setelah kematian itu dari logika saya juga sih, kalau kita tidur, mana kita tahu kalau itu, kalau kita bermimpi ya, mana tahu kalau kita itu sedang bermimpi. Kalau orang bilang kamu ini lagi mimpi, ya biasanya kan yakin kalau kita nggak mimpi kalau nggak bangun kan. Setelah bangun baru kita sadar kalau itu mimpi kan. Kemudian kalau kita di dalam alam rahim juga begitu, mana tahu kita kalau setelah di dalam rahim itu kita ke dunia, ya kan? Kita nggak ingat ya Pak? Nggak ingat kan? Nggak ingat kan? Intinya nggak tahu lah intinya kan. Yang paling jauh kita bisa ingat paling pada waktu kita masuk TK gitu loh. Iya. Ya kan? Di sebelum masuk TK tuh kita biasanya nggak ingat. Gitu. Iya. Nah, dari dalam rahim kita tidak tahu bahwa kita akan ke dunia, atau tahu dari dunia kan. Ya kalau kita mimpi, kita tidak tahu kalau apa tuh terbangun ternyata kita cuma mimpi kan. Gitu ya. Nah mungkin ya begitu juga, kita nggak akan, walaupun sudah ada informasi ya bahwa setelah kehidupan ini cuma sementara, setelah mati ada kehidupan lagi, kan? Nah kalau sudah ada yang ngasih tahu begitu, kita mau nggak percaya, kalau ternyata nanti ternyata ada, mau gimana? Kamu udah dikasih tahu waktu hidup itu. Dan waktu hidup kamu sudah dikasih tahu bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan. Kan? Ya banyak hal lah. Seperti videonya Harun Yahya gitu kan. Gitu. Alhamdulillah ya. Terus kemudian dari situ Bapak gimana? Memutuskan bahwa apa namanya? Masih belum percaya atau dengan agama, atau sudah percaya dengan agama, Pak? Belum. Belum. Karena kemudian saya melihat video-video di YouTube kan. Bahwa dari jadi waktu itu gini, belum percaya dengan agama, tapi saya pilih agama sebelumnya lah gitu kan. Tapi walaupun saya nggak sholat gitu kan, saya pilih inilah ya, karena yang ya, kalau dibanding yang ini nih, ya agama yang ini nggak masuk akalnya, konsep ketuhanannya begini kan. Berarti Bapak sempat mempelajari agama yang juga ya? Yang ini nggak mungkin lah. Karena ini simpel banget ini, gampang diterima akal gitu kan. Simpel, ini cuma Tuhan satu, ya udah itu kan. Dari awal itu kan. Kemudian lagi penemuan ilmiah apa tuh zaman dulu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tulang sendi itu ada jumlahnya sekian, kemudian 266 Pak. Iya, saya masih ingat tuh. Belum ada dokter ortopedi waktu itu. Iya. Sedangkan sekarang diteliti, betul kan. Kemudian kalau orang yang menolak petunjuk atau gimana kan,
nanti rasanya akan seperti Dadanya sesak. sesak, seperti dilambungkan ke atas ketinggian. Ya, Itu kan seperti mendaki langit, Pak. kan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah waktu Iya. itu. Ya kalau andai kata dia pernah melakukan ke atas kemudian menjadi sesak, maka dia mungkin saja dia ngomong Iya. begitu kan memang sudah melakukan. Kan? Iya, iya. Kemudian dalam lautan itu gelap, padahal air itu bening gitu kan. Itu begitu banyaknya gitu kan. Nah, ya sudahlah, nggak akan ragu lagi begitu kan. Saya jadi Alhamdulillah. takut, saya takut untuk tidak menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah. Baru saja belakangan saya terpikir melihat ini yang mualaf-mualaf ini kan. Bahagia banget ini orang-orang ini. Oh, bahagia, Ya. Pak. Seperti ikan mas koki cemplungin ke akuarium, Pak. Gitu. Jadi putih seperti kertas baru begitu kan. Ya, insya Allah, Pak. Baru saya mikir, saya sendiri kan dulu pernah nggak percaya. Kemudian apa? Saya mau tiba-tiba begitu saya jadi beriman kembali. Ya. Tanyalah saya seorang YouTuber. Alhamdulillah. Jadi memang semuanya nggak ada kebetulan ya, Pak Noko ya. Berarti Bapak itu dulu Islam ya? Islam, sempat kemudian ateis, Iya, sempat agnostis, iya, kemudian sempat mempelajari agama selain Islam juga ya? iya sekilas begitu. Sekilas-sekilas Ya, ya. pokoknya. Pokok-pokoknya, sehingga memilih Islam lagi Pak. Iya, gitu. Memang Islam itu agama akal sehat Pak. Iya begitu. Cuma buat orang yang mikir, Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi artinya Bapak masih dikasih kesempatan kalau gitu ya. Iya, alhamdulillah. Berarti ini istilahnya nih Bapak dikasih kesempatan kedua nih, Pak. Ya, di usia segini, ya. Di usia segini maksudnya ini kan ya sudah nggak lama lagi lah ya. Nah, cuman mungkin kalau masalah sholat yang dulu Bapak pernah tinggalkan, nanti tinggal Bapak pelajarin aja mau ngikut mazhab yang mana. Ada yang mewajibkan untuk mengqadha sholat, ada juga yang tidak. Kalau misalnya yang dari Muslim, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Itu nanti Bapak pelajarin aja yang mau ikutin yang mana gitu Ya, aja. nanti saya yang paling aman aja lah gitu. Yang paling aman. Maksudnya mungkin yang paling, kalau saya sih, saya ngikutin yang mengqadha, Pak. Iya, ya Karena sama. kalau saya merasa bahwa saya dulu pernah meninggalkan, berarti sama aja kita pernah punya utang gitu, Pak. Nah, kita harus bayar utang gitu lah. Tetapi maksud saya bayar utangnya jangan menjadi apa? Tidak menyusahkan kita, tapi kita tetap melakukan gitu. Mungkin dicicil gitu Pak, diangsur setiap kali sholat fardu tambah sholat qadha. Setiap kali sholat fardu tambah sholat qadha. Mungkin begitu Pak, yang meringankan kita. Ya pesan saya nanti setelah pulang Pak, jangan lupa nanti juga salat taubat Iya. 2 rakaat. Sholat taubat, jangan lupa mandi junub ya. Nah, mandi junub dulu, kemudian salat taubat. Ya. Rakaat. Iya. Itu yang afdol tuh Pak.